Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Rizky Kurniawan Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan tentang thrifting. Oh iya, sebelumnya ada yang udah pernah thrifting atau udah sering banget thrifting? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang thrifting. Thrifting bisa juga diartikan sebagai salah satu membeli barang second atau barang bekas yang ada di pasar atau juga di online seperti ada di Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang belum mengerti apa itu thrifting. Thrifting itu dibagi menjadi tiga. Pertama itu thrifting, dan thrift shop. Yang pertama itu thrift, itu adalah salah satu barang atau barang-barang impor dari Cina khususnya atau Korea. Nah, itu tuh barang-barang second itu disebutnya thrift. Sedangkan kalau thrifting adalah suatu kegiatan atau mencari barang-barang bekas atau barang-barang second yang ada di pasar-pasar atau di thrift shop. Nah, ini thrift shop. Thrift shop adalah suatu wadah atau tempat bagi para penjual barang. Jadi itu thrift shop itu bisa bentuknya itu seperti toko. Nah, kalau thrift shop online bisa kalian jumpai di Instagram, Twitter, dan lain-lain. Sedangkan kalau thrift shop offline bisa kalian jumpai di Pasar Senen, Pasar Santa, Pasar Jatinegara, dan lain-lain. Nah, apa aja sih manfaat dari thrifting atau keuntungan dari thrifting? Pertama, harganya yang terjangkau. Sudah pasti dengan melakukan thrifting, pasti kita akan mendapat barang yang harganya jauh lebih murah dibanding pasaran-pasar yang ada di mall. Dengan thrifting, kita akan menghemat budget untuk biaya fashion kita, atau budget kita menjadi lebih sangat-sangat terjangkau lah dengan thrifting tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita thrifting. Kedua, limited edition. Nah, kalian jika beruntung menemukan barang-barang yang limited edition, bisa menjadi salah satu koleksi untuk kalian gunakan, dan itu akan menjadi keunikan tersendiri bagi diri kalian, terutama jika dilihat oleh orang yang mengerti suatu barang. Pasti itu, wah, orang ini memiliki barang yang limited edition. Ketiga, cepatnya pergantian mode busana. Nah, mode busana ini cepat karena pengaruh dari setiap pokoknya setiap selalu pergantian mode-mode busana. Misalnya seperti model-model pada tahun 90-an itu tiba-tiba hits. Nah, terus tiba-tiba ada lagi nih pengaruh dari budaya lain tiba-tiba masuk lagi. Jadi busana itu tetap berubah-ubah. Jadi kita tuh nggak sulit lah menentukan busana-busana tersebut. Dengan thrifting pasti semuanya ada. Keempat, berkontribusi menjaga lingkungan. Nah, dengan thrifting kita itu ikut andil dalam menjaga lingkungan sekitar. Thrifting kan barang-barang bekas tuh. Nah, kita jadi ikut andil dalam menjaga lingkungan, memakai barang-barang bekas tapi dengan kualitas yang masih bagus tentunya. Jadi itu akan membantu mengurangi penumpukan sampah atau yang barang-barang yang tidak didapat daur ulang, kita bisa gunakan kembali. Nah, di masa saat ini thrifting menjadi salah satu kesukaan masyarakat atau milenial khususnya. Jadi thrifting udah masuk ke era milenial, di mana milenial udah mulai bangga akan barang-barang thrift tersebut. Apakah kalian sudah berminat untuk thrifting? Nih, ada beberapa tips thrifting di Indonesia untuk mencari harta karun. Yang pertama, berpenampilan seadanya. Ketika kita thrifting, kita jangan terlalu menggunakan barang-barang atau pakaian yang terlalu fashionable. Itu bisa mengakibatkan penjual menaikkan harga barang menjadi lebih tinggi. Sedangkan jika kita menggunakan pakaian yang tidak terlalu fashionable, itu akan mempengaruhi penjualan harga barang tersebut. Nah, yang kedua, bereksperimen. Ketika kita thrifting, kita tidak bisa menentukan barang-barang yang seperti di mall. Itu berbeda pokoknya cara thriftingnya. Kalau thrifting ini intinya kita tuh bisa mix and match pakaian kita tuh bagaimana cara
agar lebih keren dipakai di kita. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu adalah selektif dan detail memilih pakaian. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar detail memilih barang tersebut. Nah, biasanya tuh di barang-barang tersebut itu ada minusnya, atau misalnya seperti ada bercak, ada pokoknya ada noda, ada hole itu ada bolong. Nah, biasanya itu bisa terjadi tuh di barang-barang thrift, karena kan barang thrift kan itu kan barangnya nggak baru tuh. Nah, itu yang harus jadi benar-benar teliti gitu saat thrifting. Yang keempat itu tawar harga. Jika kalian sudah menemukan barang, kalian tuh jangan ragu untuk menawar harga. Walaupun barang yang ditawarkan itu sudah dengan harga yang sangat murah, kalian bisa menawarnya jauh lebih murah. Nah, disitulah seni thrifting. Jadi tawar menawar. Kelima itu cara mencuci pakaian sehabis thrifting. Jadi setelah kita melakukan thrifting, usahakan kita itu mencuci pakaian dengan menggunakan air hangat, karena bakteri-bakteri yang ada di pakaian-pakaian tersebut itu bakteri-bakteri tersebut bisa mati karena itu bakteri-bakteri itu kan kita nggak tahu datang itu dari mana kan, soalnya itu barang-barangnya juga udah dipegang-pegang banyak orang dan juga dipakai-pakai banyak orang. Gaya hidup masa kini diikuti dengan tren fashion yang ada. Ini mengakibatkan seseorang itu bingung untuk menentukan fashionnya dia. Nah, di sini kita menyediakan berbagai tempat untuk fashion kita. Ada thrifting menjadi alternatif salah satunya, dengan budget yang tidak begitu mahal bisa membuat fashion kita terlihat lebih keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.